Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Aulani, NIM C1M020053, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Pengertian demokrasi Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan dan kekuasaan. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan ini akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. 1. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, Charles Cartello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. 1. Negara berdasarkan konstitusi. Prinsip ini terkait dengan undang-undang dasar atau semua hukum yang ditetapkan. 2. Peradilan tidak memihak dengan bebas. Pemerintahan tidak bisa campur tangan dalam peradilan karena sistem pemerintahan menganut peradilan bebas. 3. Kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi atau berserikat. 4. Pergantian pemerintahan secara berkala. Agar kekuasaan tidak disalahgunakan, maka perlu adanya pergantian pemerintahan dengan berkala, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat di mata hukum. Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa penegakan hukum. Penerapan hukum tidak boleh dipandang bulu atau berat sebelah. Yang keenam, jaminan hak asasi manusia. Sistem demokrasi dikatakan berhasil diterapkan kalau dibarengi dengan pemerintahan dengan HAM. 7. Kebebasan pers. Pers menjadi media penyaluran aspirasi warga negara sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pemuat kebijakan politik. Fungsi lainnya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi. 1. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Menerapkan ciri konstitusional. 3. Mempunyai perwakilan rakyat. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartean. Selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. 1. Model demokrasi berdasarkan fokus perhatian. 1. Demokrasi formal. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun dan sangat fokus di sektor politik. Yang kedua, demokrasi material. Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun dan sangat fokus pada bidang ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Sistem tersebut adalah kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Yang kedua, model demokrasi berlandasan pada penyaluran kehendak rakyat ada dua, yaitu demokrasi langsung. Sistem ini
melibatkan rakyat secara langsung, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negara secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat, seperti DPRD, DPD, dan DPRD. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Dan yang terakhir adalah asas-asas pokok demokrasi. Ada dua. Satu, pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintah. Misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Yang kedua, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, ada tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.